Suamiku menceraikanku dan mengusirku ke luar negeri tanpa membawa harta, demi menikahi sahabatku dan menguasai perusahaan kami sepenuhnya. Namun, saat resepsi mewah mereka, bisikan seorang investor membuatnya gemetar ketakutan. Dia syok saat mengetahui rahasia besar yang selama ini kusimpan rapat-rapat. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Jam dinding di ruang kerjaku sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Mataku terasa berat. Perih karena terlalu lama menatap layar laptop dan tumpukan dokumen yang berserakan di meja. Di tanganku, masih tergenggam sampel kain untuk koleksi busana muslim terbaru yang akan kami luncurkan bulan depan. Namanya, Alina Modesty. Perusahaan garmen ini adalah anak kandungku. Aku yang melahirkannya dari nol, merawatnya saat masih berupa toko kecil di pasar yang panas dan pengap, hingga kini menjadi pabrik besar dengan ratusan karyawan. Aku menghela napas panjang, meregangkan punggung yang terasa kaku. Seharusnya, di jam segini aku sudah terlelap di samping suamiku, Raka. Tapi kenyataannya, aku masih di sini, bergulat dengan strategi pemasaran dan kontrol kualitas. Kenapa? Karena Raka tidak mau tahu soal ini. Baginya, menjadi direktur utama hanya soal duduk di kursi empuk, tanda tangan, dan main golf dengan relasi. Urusan, dapur, perusahaan, semua dibebankan ke pundakku. Bu Alina, kopi tambahannya. Suara satpam kantor menyapaku sopan sambil meletakkan cangkir di meja. Terima kasih, Pak Asep. Bapak belum pulang. Tanyaku ramah. Belum, Bu. Nunggu jemputan istri. Ibu juga hati-hati, jangan terlalu forsir. Ujarnya sebelum pamit keluar. Aku tersenyum tipis. Orang lain saja peduli padaku. Tapi suamiku? Entahlah. Aku meraih ponselku yang tergeletak di samping tumpukan faktur. Niat hati ingin memesan taksi online karena sopir pribadiku sudah kupulangkan sejak sore. Namun, sebuah notifikasi dari aplikasi mobile banking muncul di layar. Mataku menyipit. Itu adalah notifikasi dari rekening bisnis utama kami. Rekening yang seharusnya hanya digunakan untuk operasional pabrik dan pembelian bahan baku dalam jumlah besar. Transfer berhasil. 150 juta rupiah ke rekening Fiona Amanda. Jantungku seperti berhenti berdetak sejenak. Darahku berdesir hebat. Naik ke kepala dengan cepat. Fiona? Sahabatku? Kenapa ada transfer sebesar itu ke rekening pribadinya di jam 2 pagi? Fiona memang bekerja di perusahaan kami sebagai manajer pemasaran. Tapi gajinya tidak sebesar itu, dan ini bukan tanggal gajian. Lagi pula, ini rekening operasional, bukan rekening penggajian. Tanganku gemetar saat membuka riwayat transaksi. Ternyata bukan hanya sekali. Ada 3 kali transfer dalam sebulan terakhir dengan nominal yang fantastis. Totalnya hampir 500 miliar rupiah. Apa-apaan ini, Raka? Desisku pelan. Mataku memanas. Tapi aku menahan air mata. Aku bukan wanita cengeng yang akan menangis histeris di pojokan kantor. Aku butuh penjelasan. Dengan sisa tenaga dan amarah yang mulai membara, aku membereskan barang-barang kali. Aku pulang. Bukan untuk istirahat, tapi untuk menuntut jawaban. Sesampainya di rumah, suasana gelap dan sepi. Rumah mewah 2 lantai hasil kerja keras kami selama 10 tahun ini terasa dingin. Seolah tidak ada kehidupan di dalamnya. Namun, aku melihat mobil sport Raka, yang baru dibelinya bulan lalu dengan alasan branding diri, sudah terparkir miring di garasi. Aku masuk ke dalam. Bau alkohol menyengat langsung menusuk hidungku begitu aku membuka pintu ruang tengah. Di sana, Raka sedang duduk di sofa, kemejanya berantakan, dasinya sudah terlempar ke lantai. Dia memegang gelas yang hampir kosong. Kamu baru pulang. Suaranya berat dan serak. Dia bahkan tidak menoleh padaku. Aku berjalan mendekat, melempar tasku ke sofa di seberangnya. Harusnya aku yang tanya. Kamu habis dari mana? Dan kenapa ada transfer 150 juta ke rekening Fiona jam segini? Tanyaku langsung pada intinya. Aku tidak punya waktu untuk basa-basi. Raka tertawa.
Tawa yang terdengar meremehkan. Dia menatapku dengan mata merahnya. Oh, kamu jadi detektif sekarang? Itu uang komisi. Alina. Fiona kerja bagus bulan ini. Penjualan naik. Komisi? Suaraku meninggi. Komisi 500.000 dalam sebulan? Kamu pikir aku bodoh? Aku yang pegang pembukuan. Raka. Penjualan kita stabil. Tidak ada lonjakan drastis yang membenarkan bonus sebesar itu. Raka membanting gelasnya ke meja kaca. Prak! Suaranya menggema. Membuatku tersentak kaget. Dia berdiri. Tubuhnya sempoyongan tapi wajahnya penuh amarah. Uang, uang, uang. Itu saja yang ada di otakmu. Bentaknya. Dia menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang gemetar. Kamu itu istri macam apa? Pulang pagi, berangkat pagi. Kapan kamu punya waktu buat aku? Kapan kamu melayani aku selayaknya suami? Aku butuh hiburan. Alina, aku butuh dihargai sebagai laki-laki, bukan cuma jadi pajangan di kantor. Aku ternganga. Sakit sekali rasanya. Aku kerja keras demi masa depan kita, Raka. Demi bayar cicilan rumah ini, demi ekspansi pabrik, demi impian kita keliling dunia di masa tua nanti. Kamu bilang aku tidak melayanimu? Siapa yang menyiapkan bajumu setiap pagi? Siapa yang memastikan makananmu terjaga karena kolesterolmu tinggi? Aku, Raka. Di sela-sela mengurus ribuan pesanan, aku masih mengurusmu. Halah, omong kosong. Raka mengibaskan tangannya. Kamu itu gila kerja. Kamu lebih cinta sama mesin jahit dan tumpukan kain itu daripada sama aku. Wajar kalau aku cari kenyamanan di luar. Fiona, dia beda. Dia mengerti aku. Dia tahu caranya bikin aku senang tanpa harus ngomongin target penjualan terus-terusan. Dek. Namanya disebut lagi. Fiona. Sahabatku sejak kuliah. Wanita yang kutolong saat dia menganggur. Kuberikan posisi bagus di kantor. Kuberikan kepercayaan penuh. Ternyata dia adalah ular yang mematuk tuannya sendiri. Jadi benar? Suaraku bergetar. Kali ini karena rasa sakit yang teramat sangat. Kamu ada main sama Fiona? Raka tersenyum sinis. Senyum yang membuat wajah tampannya terlihat mengerikan. Kalau iya, kenapa? Setidaknya dia ada waktu buat aku. Gak kayak kamu, boneka pabrik. Air mataku akhirnya jatuh. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku sadar, pengabdianku selama 10 tahun ini sia-sia. Laki-laki yang kutemani dari nol, dari saat kami hanya makan mie instan 1 bungkus berdua di kos-kosan sempit, kini telah berubah menjadi monster yang tidak kugenal. Kesuksesan telah membutakan matanya, dan keserakahan telah mematikan hatinya. Aku menatapnya tajam. Baik, kalau itu maumu. Nikmati uangmu, nikmati kenyamanan MU itu. Tapi ingat, Raka, semua yang kamu nikmati sekarang, ada keringatku di sana. Aku berbalik, berniat masuk ke kamar tamu. Aku tidak sudi tidur satu ranjang dengannya malam ini. Tunggu, panggil Raka. Suaranya berubah dingin, tidak lagi meledak-ledak seperti orang mabuk. Karena kita sudah terbuka begini. Besok kita selesaikan semuanya. Aku mau cerai. Langkahku terhenti. Kata itu, kata yang paling kutakuti, kini keluar begitu mudah dari mulutnya. Tapi anehnya, di balik rasa sakit itu, ada sedikit rasa lega. Lega karena aku tidak perlu lagi berpura-pura bahwa pernikahan ini baik-baik saja. Oke, jawabku singkat tanpa menoleh. Kita selesaikan besok. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku menangis dalam diam, memeluk lutut di sudut kamar tamu. Bayangan masa lalu berputar di kepalaku. Saat Raka melamarku dengan cincin mainan karena belum punya uang, janji manisnya untuk membahagiakanku, semuanya hancur lebur. Tapi di balik tangisan itu, ada tekad yang mulai tumbuh. Aku boleh kehilangan suami, tapi aku tidak akan membiarkan diriku diinjak-injak lebih dalam lagi. Pagi itu langit Jakarta mendung, seolah mewakili perasaanku yang kelabu. Namun, aku tetap bangun pagi, mandi, dan mengenakan pakaian terbaikku.
Raka sudah tidak ada di rumah saat aku turun ke lantai bawah. Mungkin dia pergi ke kantor. Atau mungkin ke tempat Fiona. Aku tidak peduli lagi. Pukul 10 pagi, Raka mengirim pesan singkat. Dia memintaku datang ke sebuah restoran privat di daerah Jakarta Selatan. Ada yang perlu dibicarakan soal legalitas, tulisnya. Aku datang dengan kepala tegak. Di ruang VIP restoran itu, Raka tidak sendiri. Di sampingnya duduk Fiona. Wanita itu mengenakan gaun sutra berwarna merah menyala. Tas bermerek edisi terbaru tergeletak di meja. Tas yang ku tahu harganya puluhan juta, yang pasti dibeli dengan uang perusahaanku. Di hadapan mereka, duduk seorang pria parubaya berkacamata tebal yang ku kenali sebagai pengacara Raka, Pak Burhan. Fiona tersenyum manis saat melihatku. Senyum palsu yang memuakan. Hai, Al. Duduk dong. Kita ngobrol santai aja ya. Ingin rasanya aku menumpahkan air ke wajahnya. Tapi aku menahan diri. Aku duduk di kursi yang berhadapan dengan mereka bertiga. Situasi ini seperti sidang pengadilan di mana aku adalah terdakwa tanpa pembela. Langsung saja, kata Raka tanpa basa-basi. Dia menyodorkan sebuah map tebal ke hadapanku. Ini surat kesepakatan cerai. Kamu tanda tangan di sini, dan kita berpisah baik-baik. Aku membuka map itu, membaca poin-poinnya dengan teliti. Semakin ke bawah mataku membaca, semakin mendidih darahku. Pihak istri setuju untuk melepaskan seluruh hak kepemilikan saham di PT Berkah Busana Abadi. Pihak istri tidak menuntut harta gonogini berupa aset perusahaan, rumah, dan kendaraan. Pihak istri akan menerima uang sagu hati sebesar 50 juta rupiah. 50 juta rupiah, sebagai bekal pasca perceraian. Aku tertawa, tawa getir yang kering. 50 juta? Kamu bercanda, Raka? Aset perusahaan kita nilainya miliaran. Rumah itu juga kita beli bersama. Aku yang bayar uang mukanya pakai tabunganku dulu. Pak Burhan, si pengacara licik, berdeham. Begini, Bu Alina. Secara legal, mayoritas saham memang atas nama Pak Raka. Ibu hanya tertulis sebagai komisaris tanpa saham mayoritas. Jadi posisi ibu lemah. Itu karena aku percaya padanya. Sergahku. Dulu kita buat PT itu terburu-buru. Dan aku biarkan dia jadi pemegang saham utama karena dia suami, kepala keluarga. Bukan berarti itu miliknya sendiri. Fiona ikut bicara. Suaranya dibuat selembut mungkin tapi isinya racun. Al, sudahlah. Raka itu yang jadi wajah perusahaan. Dia yang ketemu investor. Dia yang tampil di media. Kamu kan cuma di belakang layar. Wajar dong kalau Raka yang pegang kendali. Lagian, 50 juta cukup kok buat kamu hidup sederhana di kampung sebentar. Tutup mulutmu, Fiona. Bentakku. Kamu tidak punya hak bicara di sini. Kamu cuma benalu yang masuk saat pohon sudah berbuah. Raka menggebrak meja. Jaga bicaramu. Fiona calon istriku. Calon istri. Kata-kata itu mengonfirmasi segalanya. Mereka sudah merencanakan ini matang-matang. Aku tidak akan tanda tangan, kataku tegas, menutup map itu. Aku akan lawan di pengadilan. Aku punya bukti transferanmu ke Fiona. Itu penggelapan dana perusahaan. Aku bisa laporkan kalian berdua ke polisi. Hening sejenak. Raka dan Fiona saling pandang, lalu tersenyum licik. Raka mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tas kerjanya dan melemparkannya ke depanku. Coba kamu lihat dulu isinya sebelum bicara soal polisi, tantang Raka. Aku membuka amplop itu dengan ragu. Isinya beberapa lembar foto. Mataku terbelalak. Itu foto-fotoku sedang makan malam dengan Pak Hadi, investor utama kami, dan beberapa foto saat aku dibantu masuk ke mobil oleh sopir Pak Hadi karena kakiku terkilir bulan lalu. Tapi sudut pengambilan fotonya dibuat sedemikian rupa seolah-olah kami sedang bermesraan. Ada juga screenshot chat palsu yang seolah-olah menunjukkan aku berselingkuh dengan rekan bisnis lain. Apa maksudnya ini? Ini fitnah. Tanganku gemetar memegang foto-foto itu. Siapa yang peduli itu fitnah atau bukan? Raka menyeringai. Yang penting adalah bagaimana orang melihatnya.
Kalau kamu menolak tanda tangan dan nekat bawa ke pengadilan, foto-foto ini akan tersebar. Bayangkan judul beritanya. Pengusaha wanita sukses selingkuh dengan investor tua demi suntikan dana. Karirmu habis, Alina. Dan bukan cuma itu, sambung Fiona dengan nada yang pura-pura prihatin. Ibu kamu, beliau punya jantung lemah, kan? Bayangkan kalau berita ini sampai ke telinga beliau. Ibu kamu yang sangat bangga sama anaknya yang solehah ini, tiba-tiba melihat anaknya dituduh pelacur bisnis di media sosial. Apa jantungnya kuat, Al? Duniaku runtuh seketika. Mereka menyerang titik terlemahku. Ibu, ayah sudah meninggal lama, dan ibu adalah satu-satunya alasanku bertahan hidup dan bekerja keras. Ibu baru saja keluar dari rumah sakit bulan lalu karena serangan jantung ringan. Jika berita bohong ini tersebar, dan tetangga mulai bergunjing, ibu pasti tidak akan kuat. Aku menatap Raka. Laki-laki yang dulu berjanji akan menjaga ibu seperti ibunya sendiri. Kini dia menggunakan nyawa ibu sebagai senjata untuk memeras hartaku. Kamu iblis, bisikku. Air mataku menetes, bukan karena sedih, tapi karena marah yang tak terlampiaskan. Aku cuma pebisnis, Alina. Dan dalam bisnis, kita harus menang, jawab Raka dingin. Jadi gimana? Tanda tangan. Ambil 50 juta, dan pergi baik-baik tanpa drama. Atau kita perang, dan aku pastikan ibumu tahu kelakuan nakal anaknya sebelum dia mati. Aku memejamkan mata. Wajah ibu yang tersenyum teduh terbayang di pelupuk mataku. Aku tidak bisa mengambil risiko itu. Harta bisa dicari lagi, perusahaan bisa dibangun lagi, tapi nyawa ibu tidak ada gantinya. Demi nama baik ibu, demi kesehatan ibu, aku harus mengalah. Aku menarik napas panjang, mengumpulkan sisa-sisa harga diriku. Kuambil pulpen dari saku jas Raka. Baik. Aku tanda tangan. Kataku dengan suara datar, tanpa emosi. Bagus, sahut Fiona riang. Keputusan yang cerdas. Dengan tangan yang kutahan agar tidak gemetar, aku membubuhkan tanda tanganku di atas materai. Rasanya seperti menandatangani surat kematianku sendiri. Tapi di detik itu juga, aku bersumpah dalam hati. Ini bukan akhir. Ini baru permulaan dari permainanku. Sudah puas? Tanyaku sambil melempar pulpen itu kembali ke arah Raka. Raka memeriksa tanda tanganku sambil tersenyum lebar. Sangat puas. Kamu punya waktu 24 jam untuk angkat kaki dari rumah saya. Baju-baju kamu boleh dibawa. Tapi perhiasan, mobil, dan laptop kantor, tinggal. Laptop pribadiku akan kubawa. Itu beliku sendiri sebelum menikah. Kataku tajam. Terserah. Yang penting data perusahaan aman. Jawab Raka acuh. Aku berdiri, merapikan blazer kur. Aku menatap mereka berdua satu persatu. Ingat hari ini baik-baik. Raka, Fiona. Kalian mungkin menang hari ini karena kelicikan. Tapi ingat, kalian mengambil cangkangnya, tapi membuang isinya. Apa maksudmu? Tanya Fiona. Keningnya berkerut. Kalian akan tahu nanti. Jawabku misterius. Nikmatilah kemenangan kalian selagi bisa. Aku berjalan keluar dari ruangan itu tanpa menoleh lagi. Langkahku terasa berat, tapi hatiku mulai menyusun rencana. Mereka pikir mereka sudah mengambil segalanya. Mereka tidak tahu bahwa nyawa dari perusahaan itu, resep rahasia, formula kain, dan lisensi merek dagang internasional, bukanlah milik PT Berkah Busana Abadi. Semua itu terdaftar atas nama pribadiku, Alina Putri, jauh sebelum PT itu berdiri. Dan dokumen-dokumen asli hak paten itu tersimpan aman di tempat yang tidak akan pernah Raka duga. Di brankas tua di rumah ibu, di kampung. Aku masuk ke dalam taksi yang kupesan. Sopir taksi bertanya, "Kemana, Bu?" "Ke bandara, Pak. Tapi mampir dulu ke stasiun. Saya mau ambil barang titipan." Jawabku. Aku tidak akan pulang ke rumah orang tuaku untuk menangis. Aku akan pergi jauh. Kebetulan, minggu lalu ada tawaran dari rekan bisnis lama di Swiss yang memintaku menjadi konsultan di sana. Dulu aku tolak demi Raka.
Sekarang, tidak ada alasan lagi untuk menolak. Eropa akan menjadi tempatku menyusun kekuatan. Dan saat aku kembali nanti, aku pastikan Raka dan Fiona akan berlutut memohon ampun. Tapi saat itu terjadi, tidak akan ada belas kasih yang tersisa di hatiku. Rumah itu terasa asing. Dinding-dinding bercat krem yang dulu kupilih warnanya dengan penuh pertimbangan, kini terasa menghimpit dada. Aku berdiri di tengah kamar utama. Sebuah koper besar terbuka di atas tempat tidur. Di sekelilingku, barang-barang mewah berserakan. Tas-tas branded pemberian Raka setiap ulang tahunku, perhiasan berlian yang ia beli sebagai permintaan maaf setiap kali kami bertengkar, dan gaun-gaun pesta yang harganya setara gaji setahun karyawan pabrik. Aku menatap semua itu dengan tatapan kosong. Dulu, aku pikir benda-benda ini adalah bukti cinta. Sekarang aku tahu, ini hanyalah uang tutup mulut. Sogokan agar aku tetap diam dan terus bekerja seperti kuda pacu, sementara dia menikmati hidup di luar sana. Aku menutup kotak perhiasan beludru merah itu dan meletakkannya kembali di meja rias. Aku tidak akan membawanya. Tidak satu pun. Biarkan Fiona yang memakainya. Biarkan dia merasakan beban menjadi boneka, Raka yang harus tampil sempurna. Aku hanya memasukkan pakaian-pakaian kerjaku yang sederhana, beberapa potong baju hangat, dan mukena pemberian ibu. Lalu, aku beralih ke lemari besi kecil di sudut ruangan yang tertutup lukisan. Raka tahu passwordnya, tapi dia terlalu malas untuk pernah membukanya. Dia pikir isinya hanya sertifikat tanah dan BPKB mobil, benda-benda yang sudah dia amankan di brankas kantor kemarin. Dia salah besar. Aku membuka brankas itu. Di bagian paling belakang, tersembunyi di balik tumpukan map asuransi kedaluarsa, ada sebuah map plastik biru tua yang kusam. Debu tipis menempel di permukaannya. Jantungku berdegup kencang saat menyentuhnya. Inilah jantungnya. Di dalam map ini tersimpan dokumen asli hak kekayaan intelektual, HAKI, untuk merek dagang, Alina Modesti, paten formula pewarnaan kain organik yang menjadi ciri khas produk kami, dan lisensi ekspor utama ke Eropa. Semuanya terdaftar atas nama Alina Putri, bukan PT Berkah Busana Abadi. Dulu, Raka menyepelekan hal ini. Ah, urus saja sama kamu, Al. Ribet amat urusan surat-surat. Yang penting duit masuk. Begitu katanya 5 tahun lalu. Kesombongan dan kemalasannya adalah senjata terbesarku sekarang. Aku memasukkan map biru itu ke dalam tas ransel laptopku, menyelipkannya di antara sela-sela baju agar tidak terlihat mencolok. Ini adalah bom waktu yang kubawa pergi. Sudah selesai packingnya. Suara itu membuatku menoleh. Fiona berdiri di ambang pintu kamar yang terbuka. Dia tidak lagi memakai baju kantor. Dia mengenakan daster sutra yang kubelikan untuk Raka sebagai hadiah ulang tahun pernikahan kami tahun lalu, yang katanya tidak suka dia pakai. Ternyata, dia memberikannya pada Fiona. Fiona melangkah masuk dengan gaya seolah dia sudah menjadi nyonya rumah. Wajahnya dipasang sedih, tapi matanya berkilat penuh kemenangan saat menatap koperku yang kurus. Kasihan banget sih kamu, Al. Cuma bawa segitu? Padahal Raka bilang kamu boleh bawa tas-tas itu loh. Sayangkan kalau ditinggal, nanti berdebu. Ujarnya sambil menyentuh tas Hermes di meja rias dengan ujung jarinya yang berkutek merah. Aku menutup resleting koperku dengan kasar. Ambillah. Itu cocok buat kamu. Barang bekas untuk orang bekas. Wajah Fiona memerah padam. Jaga mulutmu, Al. Aku menang. Kamu kalah. Itu faktanya. Raka memilihku karena aku bisa memberinya kebahagiaan yang gak bisa kamu kasih. Kamu terlalu sibuk jadi bos sampai lupa jadi istri. Aku menegakkan tubuh, menatap matanya lekat-lekat. Aku sibuk membangun kerajaan agar Raka bisa duduk di singgasana, Fiona. Tapi dia malah mengajak pelayan naik ke tahta. Fiona maju selangkah, tangannya terkepal. Kamu pikir kamu siapa? Tanpa Raka, kamu bukan apa-apa. Di luar sana, kamu cuma janda miskin yang diusir suami. Raka itu baik banget loh. Masih kasih kamu 50 juta. Harusnya kamu bersujud terima kasih. Aku tertawa kecil. Tawa yang benar-benar geli. 50 juta?
Simpan uang receh itu buat beli harga diri kalian. Aku menarik gagang koperku, lalu menyampirkan tas ransel di bahu. Aku berjalan melewati Fiona. Namun, tepat di sebelahnya, aku berhenti. Aku mencondongkan tubuhku ke telinganya. Aroma parfum mahal yang dipakainya, parfum yang sama dengan yang kupakai, menusuk hidungku. Fiona, bisikku pelan, tapi penuh penekanan. Nikmatilah apa yang kamu curi, selagi bisa. Rumah ini, mobil itu, perusahaan itu, nikmati semuanya. Karena percayalah, memegang barang curian itu panas. Dan saat pemilik aslinya menagih, kamu akan terbakar habis. Fiona tersentak mundur seolah tersengat listrik. Wajahnya pucat sesaat, tapi dia segera menutupinya dengan senyum sinis. Dasar gila. Pergi sana. Jangan pernah injak rumah ini lagi. Aku tidak menjawab. Aku terus berjalan menuruni tangga. Di ruang tengah, tidak ada Raka. Mungkin dia sengaja pergi agar tidak perlu melihatku pergi. Atau mungkin dia sedang sibuk memamerkan status barunya sebagai duda kaya. Di depan gerbang, taksi yang kupesan sudah menunggu. Pak Satpam rumah, Pak Ujang, menatapku dengan mata berkaca-kaca. Dia membukakan pintu pagar dengan tangan gemetar. Bu Alina, ibu beneran pergi? Tanyanya lirih. Pak Ujang sudah bekerja di sini sejak rumah ini masih berupa tanah kafling. Aku tersenyum tegar, menepuk pundaknya. Saya harus pergi, Pak. Titip rumah ya. Kalau tanamannya mati, biarkan saja. Mungkin tanahnya juga sudah muak. Ibu hati-hati. Semoga ibu selalu dilindungi Gusti Allah. Pak Ujang mengusap matanya dengan punggung tangan. Aku masuk ke dalam taksi. Saat mobil mulai melaju, aku tidak menoleh ke belakang. Aku tidak melihat ke arah balkon di mana aku tahu Fiona sedang mengintip dari balik tirai. Air mataku kering. Rasa sakit di dadaku telah berubah menjadi bahan bakar yang membara. 1 jam kemudian, aku sudah di Bandara Soekarno-Hatta. Di tangan kananku, tiket one-way ke Zurich, Swiss. Di saku tasku, ada kontrak kerja dari Muller Co., sebuah perusahaan tekstil Eropa yang dulu pernah bekerja sama dengan kami. Emer Hans Muller, pemiliknya, langsung menghubungiku begitu mendengar kabar burung tentang keretakan rumah tanggaku. Otakmu terlalu mahal untuk disia-siakan oleh laki-laki bodoh itu. Alina, datanglah ke sini. Katanya di telepon 2 hari lalu. Aku menatap papan pengumuman keberangkatan. Jakarta akan menjadi masa lalu. Dan Swiss akan menjadi tempatku menempa diri. Selamat tinggal, Raka. Selamat tinggal, Fiona. Tidurlah yang nyenyak di atas kasur kemenanganku. Karena saat aku kembali nanti, aku akan membangunkan kalian dengan mimpi buruk yang paling mengerikan. Musim dingin di Zurich menusuk hingga ke tulang sumsum. Angin berhembus kencang, membawa butiran salju yang menempel di jendela apartemen kecilku. Ukuran tempat tinggalku sekarang mungkin hanya seluas kamar mandiku di rumah Jakarta dulu. Tidak ada pembantu, tidak ada sopir, tidak ada kemewahan. Di sini, aku adalah Alina, seorang imigran dari Asia yang bekerja sebagai senior product development. Namaku tidak dikenal siapapun. Tidak ada yang memanggilku, Bu Direktur, dengan hormat berlebihan. Di sini, hormat harus didapatkan lewat kerja keras, bukan lewat status suami. Pukul 6 pagi aku sudah bangun. Bukan untuk menyiapkan sarapan suami, tapi untuk mengejar tram menuju kantor. Di Muller Co., aku bekerja dalam tim yang berisi orang-orang jenius dari berbagai negara. Awalnya, mereka meremehkanku. Mereka pikir aku hanya wanita Asia yang tahu soal jahit-menjahit tradisional. Ide bagus, Alina, tapi terlalu Asia, komentar Thomas, rekan kerjaku yang ambisius, saat aku mengajukan desain perpaduan batik modern dengan potongan coat musim dingin di rapat pertamaku bulan lalu. Tapi aku tidak menyerah. Aku ingat bagaimana aku membangun pabrik dari nol. Penolakan adalah makanan sehari-hariku. Aku menyempurnakan desain itu, melakukan riset pasar Eropa, dan mempresentasikannya langsung ke hadapan Emer Muller seminggu kemudian. Hasilnya, koleksi itu menjadi best-seller musim dingin ini. Sekarang,
3 bulan setelah kedatanganku, tatapan mereka berubah. Thomas tidak lagi sinis. Dia malah sering datang ke mejaku membawa kopi, meminta pendapat soal pemilihan bahan. Emer Muller bahkan memberiku kepercayaan untuk memegang proyek kolaborasi dengan merek high-end Prancis. Malam itu, sepulang kerja, aku mampir ke supermarket diskon untuk membeli bahan makanan. Sambil mengantre di kasir, iseng aku membuka media sosial lewat akun samaran yang kubuat khusus untuk memantau perkembangan di Jakarta. Postingan terbaru Fiona muncul di beranda. Foto dia dan Raka sedang berpose di depan mobil sport merah yang baru. Captionnya membuat perutku mual. New baby for hubby. Kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Blessed couple goals Joliffe. Kerja keras? Lucu sekali. Aku menggeser layar ke bawah. Ada video story Fiona yang memperlihatkan renovasi rumah kami. Maksudku, rumah mereka. Tembok-tembok dijebol, kolam renang diperluas, dan mereka mengganti marmer lantai yang masih bagus dengan marmer impor Italia yang harganya gila-gilaan. Mereka menghamburkan uang seolah sumber airnya tidak akan pernah kering. Tapi mataku menangkap sesuatu yang lebih menarik di kolom komentar akun gosip yang merepost foto mereka. Ada komentar dari akun yang kukenali sebagai salah satu reseller besar produk kami. Min, tolong tanyain dong ke ownernya. Kok pengiriman barang sekarang telat terus? Terus bahan hijab seri terbaru kok beda ya? Lebih tipis dan panas. Pelanggan saya pada komplain nih. Aku tersenyum tipis. Rupanya, hantu, peninggalanku mulai bekerja. Di Jakarta, keadaannya jauh lebih kacau daripada yang terlihat di Instagram. Di ruang kerjaku yang dulu, yang kini diubah dekorasinya menjadi serba pink norak sesuai selera Fiona, Raka sedang memijat pelipisnya yang berdenyut. Di hadapannya berdiri Pak Darto, kepala produksi yang sudah ikut denganku selama 7 tahun. Pak Darto orang yang jujur dan kaku soal kualitas. Pak Raka, saya tidak bisa tanda tangan persetujuan bahan baku dari supplier baru ini, kata Pak Darto tegas sambil menunjuk sampel kain di meja. Kenapa lagi sih, Pak? Raka menyahut dengan nada kesal. Dia sedang sibuk melihat katalog jam tangan mewah di iPad-nya. Kualitasnya grade C. Pak, seratnya mudah brudul. Kalau kita pakai buat seri premium, nama baik merek kita hancur. Ibu Alina dulu paling anti sama bahan beginian. Jelas Pak Darto. Mendengar nama Alina, wajah Raka berubah merah. Fiona yang sedang duduk di sofa sambil memilah-milah color palette untuk cat tembok baru, langsung menyambar. Duh, Pak Darto, move on dong. Alina itu masa lalu. Ini era baru. Lagian, supplier baru ini harganya 30% lebih murah. Bapak tahu nggak sih kita lagi butuh efisiensi biaya karena pengeluaran renovasi lagi bengkak? Fiona berkata dengan nada meremehkan. Tapi Bu Fiona, reputasi itu dibangun tahunan, dihancurkan sehari. Kalau pelanggan lari. Cukup. Raka membentak. Dia berdiri. Saya bosnya di sini, Pak Darto. Bukan Alina. Bukan Bapak. Kalau saya bilang pakai, ya pakai. Kalau Bapak nggak mau nurut, silakan angkat kaki. Masih banyak orang muda yang mau kerja dan nggak rewel kayak Bapak. Pak Darto terdiam. Wajah tuanya menyiratkan kekecewaan yang mendalam. Dia menatap Raka. Anak muda yang dulu dia ajari cara membedakan jenis benang, kini berubah menjadi tiran yang bodoh. Baik, Pak Raka. Suara Pak Darto bergetar. Dia melepaskan kartu identitas karyawannya dan meletakkannya di meja. Saya tidak bisa bekerja kalau dipaksa menipu pelanggan. Saya mengundurkan diri. Semoga Bapak tidak menyesali keputusan ini. Pak Darto keluar ruangan. Raka mendengus kasar. Dasar orang tua kolot. Bagus dia pergi. Kita bisa ganti sama manajer baru yang gajinya lebih murah. Iya sayang, bener banget. Fiona memeluk lengan Raka manja. Lagian produk kita kan udah terkenal. Orang beli karena mereknya, bukan karena detail kainnya. Mereka nggak bakal sadar kok bedanya dikit-dikit. Mereka berdua tertawa, kembali tenggelam dalam rencana pesta pernikahan resepsi mereka yang akan digelar bulan depan. Mereka tidak sadar,
Pak Darto adalah benteng terakhir yang menjaga kualitas produk. Dengan perginya dia, dan masuknya bahan baku murah, bom waktu itu mulai berdetak semakin cepat. Sementara itu, di Zurich, aku menutup ponselku. Aku berjalan pulang menembus salju sambil memeluk kantong belanjaan. Langkahku ringan. Tunggu saja. Gumamku pada angin musim dingin. Kalian sedang menggali kuburan kalian sendiri dengan sendok emas. Sebuah pesan masuk dari Pak Hadi, investor utama yang juga mentorku. Alina, saya dengar Pak Darto keluar. Produksi bulan ini banyak reject tapi tetap dipaksa kirim ke pasar. Raka benar-benar main api. Kapan kamu mau saya bergerak? Aku mengetik balasan singkat sebelum masuk ke lobi apartemen yang hangat. Sabar, Pak. Biarkan mereka terbang setinggi mungkin. Biarkan mereka merasa jadi raja di hari pesta itu. Kita jatuhkan saat mereka ada di puncak tertinggi. 1 tahun berlalu dengan cepat. Seperti kedipan mata yang memisahkan dua dunia yang berbeda. Di Zurich, musim semi mulai menggantikan dinginnya salju. Bunga-bunga tulip bermekaran di sepanjang taman kota, sejalan dengan karirku yang juga sedang mekar-mekarnya. Aku baru saja dipromosikan menjadi Head of International Strategy di Muller Eco. Gajiku sekarang dalam mata uang euro, jauh melampaui apa yang pernah kudapatkan saat memeras keringat di Tanah Abang dulu. Namun, yang paling mahal bukanlah uangnya, melainkan rasa hormat dan pengakuan yang kuterima. Aku dihargai karena otakku, bukan karena siapa suamiku. Sore itu, aku sedang menikmati secangkir hot chocolate di balkon apartemenku yang menghadap Danau Zurich, ketika sebuah paket besar dari Indonesia tiba. Pengirimnya tidak bernama, hanya tertulis, untuk teman lama. Aku membuka bungkusan itu. Di dalamnya terdapat sebuah kotak bludru berwarna emas mencolok, diikat dengan pita satin merah marun yang berlebihan. Ketika kubuka, sebuah undangan pernikahan berbentuk lempengan akrilik tebal dengan ukiran tinta emas menyilaukan mata. Di bagian atasnya, tercetak foto prewedding Raka dan Fiona. Mereka berpose di depan Menara Eiffel, foto editan yang kasar, karena aku tahu Raka tidak punya visa Schengen yang masih berlaku. The Wedding of the Century Raka A Fiona Grand Ballroom Hotel Mulia, Jakarta. Aku tertawa kecil. Pernikahan abad ini? Judul yang sangat bombastis untuk dua orang yang membangun istana di atas pasir hisap. Ponselku bergetar hebat. Grup WhatsApp teman-teman kuliahku, yang sebagian besar sudah tahu duduk perkaranya, sedang meledak. Al, kamu dapat undangannya juga? Gila ya, mereka nggak punya malu. Tulis Sari. Katanya pestanya habis 5 miliar. Undangannya aja begini. Fiona beneran mau pamer ke kamu. Al, timpal Dinda. Jangan datang. Al, nanti kamu sakit hati. Pesan yang lain. Aku mengetik balasan singkat sambil tersenyum tenang. Tenang saja, teman-teman. Aku tidak sakit hati. Aku justru senang mereka bahagia. Sangat senang. Aku meletakkan ponsel dan kembali menatap undangan itu. Undangan ini bukan sekadar kertas. Ini adalah bukti kebodohan mereka. Dari laporan mata-mata yang kumiliki, mantan karyawan setia yang masih bertahan di sana, aku tahu kondisi perusahaan sebenarnya. Penjualan turun 40% sejak Pak Darto keluar. Banyak komplain pelanggan tentang baju yang luntur dan jahitan yang lepas. Tapi Raka menutupinya dengan memblokir akun-akun yang komplain di media sosial. Untuk menutupi kerugian, Raka meminjam uang ke bank dengan menjaminkan aset pabrik. Dan sekarang, dia membakar uang pinjaman itu untuk pesta pernikahan ini. Tujuannya cuma satu, branding. Dia ingin menunjukkan pada investor asing bahwa dia sukses, kaya raya, dan bona fide, supaya mereka mau menyuntikkan dana segar. Dia sedang bermain judi dengan nasib ratusan karyawan. Fiona, di sisi lain, sedang menikmati peran sebagai ratu. Di Instagramnya, dia memamerkan gaun pengantin yang katanya diimpor dari Paris seharga ratusan juta. Dia tidak tahu, gaun itu sebenarnya stok lama dari butik di Paris yang dibelinya lewat just tip dengan harga diskon. Lalu dia markup harganya di depan Raka. Ya, Fiona bahkan menipu calon suaminya sendiri soal harga gaun. Pasangan yang serasi, sama-sama penipu.
Berita tentang pesta ini sudah menyebar kemana-mana. Portal berita online menyebutnya sebagai pernikahan Sultan Pengusaha Muda. Kolom komentar penuh dengan pujian dari orang-orang yang tidak tahu apa-apa, memuja Raka sebagai sosok inspiratif dan Fiona sebagai wanita beruntung. Beruntung, gumamku lirih. Kita lihat seberapa beruntung kamu minggu depan. Aku mengambil ponselku lagi, mencari satu nama di kontak yang sudah lama kusimpan untuk momen ini. Pak Hadi. Pak Hadi adalah investor pertama kami. Dulu, dia mau berinvestasi bukan karena proposal Raka yang muluk-muluk, tapi karena dia mencicipi kue buatan ibu dan melihat ketekunanku mencatat pembukuan di buku tulis lusuh. Dia adalah mentor bisnisku, sosok ayah kedua bagiku. Selama setahun ini, kami jarang berkomunikasi demi menjaga kerahasiaan, tapi dia selalu memantau dari jauh. Nada sambung berbunyi 2 kali sebelum suara berat di seberang sana menjawab. Halo, Alina? Akhirnya kamu menelepon. Halo, Pak Hadi. Apa kabar? Sapaku hangat. Kabar buruk. Nak, saya baru saja dapat undangan sirkus dari mantan suamimu. Kotaknya warna emas norak, beratnya kayak batu bata. Keluh Pak Hadi dengan nada jengkel yang tidak ditutup-tutupi. Aku tertawa renyah. Saya juga dapat, Pak. Jauh-jauh dikirim ke Swiss. Alina. Sampai kapan kamu mau diam? Saya sudah muak melihat tingkah Raka. Kemarin dia datang ke kantor saya, memohon tambahan dana investasi 10 miliar. Alasannya untuk ekspansi ke pasar Timur Tengah. Padahal saya tahu, gudang di Tangerang penuh barang rejek yang tidak laku. Dia mau pakai uang saya buat gali lubang tutup lubang. Suara Pak Hadi meninggi. Kalau bukan karena kamu yang minta saya tahan diri, sudah saya tarik semua saham saya bulan lalu. Sabar, Pak. Sedikit lagi. Ujarku menenangkan. Justru karena dia sedang butuh uang Bapak, dia akan melakukan apa saja untuk mengambil hati Bapak di pesta itu, kan? Ya, dia sudah siapkan meja VIP paling depan buat saya. Dia mau pamer ke kolega lain kalau Hadi Sutomo masih mendukung dia. Dengus Pak Hadi. Bagus. Itu posisi yang sempurna, Pak. Kataku pelan. Nadaku berubah serius. Pak Hadi, apakah Bapak masih menyimpan dokumen yang saya titipkan sebelum saya berangkat ke Swiss dulu? Hening sejenak di ujung telepon. Masih. Alina. Tersimpan rapi di brankas pribadi saya. Belum pernah saya buka segelnya sesuai permintaanmu. Bawa dokumen itu ke pesta pernikahan. Pak, saatnya Bapak membukanya dan memberikan hadiah. Itu langsung ke tangan Raka di atas pelaminan. Apa isinya, Al? Tanya Pak Hadi penasaran. Kunci kematian bisnis Raka, Pak. Dan kunci kebebasan saya yang sesungguhnya. Aku mulai menjelaskan rencanaku secara detail. Menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dengan legalitas perusahaan. Fakta yang selama ini tidak diketahui siapapun, termasuk Pak Hadi sendiri. Di ujung telepon, aku mendengar Pak Hadi menarik napas panjang, lalu tertawa. Tawa yang kali ini terdengar puas dan menggelegar. Ya Tuhan, Alina, kamu benar-benar cerdas. Raka itu bodoh sekali. Dia pikir dia raja, padahal dia cuma numpang di istana orang. Jadi, Bapak bersedia? Bersedia? Saya akan menikmatinya. Nak. Saya akan pastikan pesta itu jadi pesta paling tak terlupakan dalam sejarah hidup Raka. Saya akan jadi kurir pesanmu. Terima kasih, Pak Hadi. Titip salam buat Raka ya nanti. Bilang, Alina mengirimkan kado terindah dari Swiss. Sambungan telepon terputus. Aku kembali menatap danau yang tenang. Di Jakarta, badai sedang bersiap menerjang. Dan Raka, dengan segala kesombongannya, sedang menari-nari memanggil petir untuk menyambar kepalanya sendiri. Pak Hadi menutup teleponnya dengan tangan gemetar, bukan karena takut, tapi karena menahan amarah yang bercampur dengan kekaguman. Dia duduk di ruang kerjanya yang luas di kawasan Sudirman, memandang hiruk-pikuk Jakarta dari balik kaca jendela. Di mejanya, tergeletak undangan emas norak dari Raka. Sebagai investor kawakan, Pak Hadi sudah melihat banyak tipe pengusaha. Ada yang jujur tapi naif.
Ada yang licik tapi cerdas. Tapi Raka masuk dalam kategori yang paling berbahaya. Bodoh tapi serakah. Selama setahun ini, Pak Hadi melihat bagaimana grafik keuangan PT Berkah Busana Abadi terjun bebas. Laporan keuangan yang diserahkan Raka selalu cantik, penuh dengan angka-angka yang dimanipulasi. Tapi Pak Hadi punya mata-mata di bagian gudang dan keuangan. Dia tahu Raka menunggak pembayaran ke supplier kain selama 3 bulan. Dia tahu Raka memotong bonus karyawan demi membelikan Fiona mobil baru. Dan yang baru saja dia dengar dari Alina membuatnya semakin yakin. Raka bukan hanya pengelola yang buruk, dia juga pencuri yang ceroboh. Sekretaris, panggil Pak Hadi lewat interkom. Seorang wanita muda masuk dengan sigap. Ya, Pak. Kosongkan jadwal saya hari Sabtu malam minggu depan. Saya akan datang ke pernikahan Raka. Sekretarisnya tampak bingung. Tapi Pak, Bapak kan ada jadwal golf dengan Pak Menteri? Bapak juga bilang kemarin malas datang ke acara Pak Raka karena terlalu lebay. Batalkan golfnya. Ini lebih penting. Saya mau menonton pertunjukan sulap. Sulap bagaimana seorang miliarder berubah jadi pengemis dalam 1 malam, ujar Pak Hadi dengan senyum misterius. Keesokan harinya, Raka datang lagi ke kantor Pak Hadi. Dia memakai setelan jas Italia yang harganya puluhan juta. Rambutnya ditata klimis, dan aroma parfumnya memenuhi ruangan rapat. Dia datang sendirian, tanpa Fiona, karena ini urusan laki-laki. Selamat pagi, Pak Hadi. Om saya yang paling ganteng. Sapa Raka dengan nada sok akrab yang membuat Pak Hadi mual. Dia mencoba memeluk Pak Hadi, tapi pria tua itu hanya mengulurkan tangan kaku. Duduk. Raka. Langsung saja, saya sibuk. Kata Pak Hadi dingin. Raka tidak kehilangan senyumnya. Dia duduk, menyilangkan kaki dengan percaya diri. Begini, Om. Soal proposal 10 miliar itu. Saya butuh kepastian cairnya minggu ini. Soalnya vendor di Dubai sudah menagih down payment untuk pembukaan cabang di sana. Cabang Dubai. Pak Hadi menaikkan alisnya. Pasar lokal saja kamu keteteran. Banyak retur barang. Kok malah mau buka di Dubai? Wajah Raka sedikit berubah. Tapi dia cepat-cepat menutupinya. Ah, itu biasalah, Om. Masalah teknis kecil. Ada sabotase dari karyawan lama yang pro Alina. Tapi sudah saya bereskan. Yang penting brand kita kuat. Di Dubai, orang suka brand kita. Sayang kalau momentum ini lewat. Raka. Pak Hadi menatapnya tajam. Kamu sadar tidak? Setahun ini kamu tidak pernah melibatkan Alina dalam keputusan? Padahal dulu, dia yang presentasi ke saya. Dia yang mengerti detail produk. Raka mendengus, melambaikan tangannya meremehkan. Alina lagi. Alina lagi. Om, Alina itu cuma masa lalu. Dia itu kaku, nggak visioner. Dia cuma tahu jahit, nggak tahu bisnis. Lihat sekarang, tanpa dia, perusahaan malah makin terkenal, kan? Masuk berita terus. Terkenal karena gosip pesta, bukan karena prestasi produk, sindir Pak Hadi. Sama saja, Om. Any publicity is good publicity, bantah Raka. Percaya sama saya, Om. Setelah pesta pernikahan saya, nilai perusahaan akan meroket. Banyak investor asing yang mau masuk. Om Hadi jangan sampai ketinggalan kereta lo. Kalau Om gak mau tambah investasi sekarang, nanti saham Om terdilusi. Kata-kata itu adalah puncaknya. Kesombongan Raka sudah melampaui batas toleransi. Dia bahkan berani mengancam mentornya sendiri dengan dilusi saham. Raka tidak tahu, dia sedang berbicara dengan harimau tua yang sedang menyembunyikan kukunya. Pak Hadi tersenyum tipis. Sangat tipis. Baiklah, Raka. Kamu sangat percaya diri. Saya suka itu. Mata Raka berbinar. Jadi Om setuju? 10 miliar cair. Saya akan bawa jawabannya di pesta pernikahanmu nanti, kata Pak Hadi tenang. Saya sudah siapkan hadiah khusus. Amplop coklat. Isinya keputusan masa depan investasi saya di perusahaanmu. Raka menepuk tangan kegirangan.
Dia mengira amplop coklat itu berisi cek atau surat pencairan dana. Wah, terima kasih, Om. Saya tahu Om Hadi memang visioner. Saya tunggu di meja VIP ya, Om. Nanti saya umumkan di panggung kalau Om Hadi adalah partner sejati saya. Ya, umumkan saja. Pastikan semua orang dengar. Jawab Pak Hadi penuh arti. Setelah Raka pergi dengan langkah ringan, Pak Hadi kembali duduk. Dia membuka laci meja kerjanya, mengambil kunci kecil, dan berjalan menuju brankas di sudut ruangan. Dia memutar kombinasi angka, lalu membuka pintu besi yang berat itu. Di rak paling atas, tergeletak sebuah map plastik biru tua yang kusam dan berdebu. Map titipan Alina setahun lalu. Pak Hadi mengambilnya, menepuk debunya pelan. Dia membuka segel map itu. Sesuai instruksi Alina, dia membaca dokumen di dalamnya. Matanya membelalak, lalu menyipit saat membaca lembar demi lembar akta notaris dan sertifikat hak kekayaan intelektual, HAKI, dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Gila! Desis Pak Hadi. Benar-benar gila. Di sana tertulis jelas. Merek dagang, Alina Modesti pemilik, Nyonya Alina Putri. Paten formula pewarnaan organik nomor IDP 0000XXXX Inventoro pemilik hak, Nyonya Alina Putri. Lisensi ekspor Eropa atas nama perorangan Alina Putri. Dan yang paling mematikan adalah sebuah surat perjanjian kerjasama lama antara PT Berkah Busana Abadi dengan Alina Putri sebagai pemilik merek. Dalam pasal 12 tertulis, pemilik merek, Alina Putri, berhak mencabut izin penggunaan merek dagang secara sepihak apabila terjadi penyalahgunaan wewenang atau perubahan struktur manajemen yang merugikan visi misi awal, tanpa perlu persetujuan Direktur Utama PT. Raka tidak punya apa-apa. PT Berkah Busana Abadi hanyalah cangkang kosong. Gedungnya sewa, mesinnya leasing, dan nyawa, produknya, merek dan resepnya, adalah milik Alina pribadi yang dipinjamkan ke PT. Selama ini Raka tidak pernah membaca detail kontrak pendirian perusahaan karena dia terlalu malas dan menyerahkan semuanya pada notaris yang waktu itu adalah teman Alina. Pantas saja Alina tenang-tenang saja, gumam Pak Hadi. Dia memegang leher Raka sejak hari pertama. Pak Hadi menutup map itu kembali dan memasukkannya ke dalam amplop coklat besar yang tebal. Dia tidak sabar menunggu hari Sabtu. Dia membayangkan wajah Raka saat menerima hadiah ini. Hari itu, Pak Hadi merasa seperti hakim yang akan menjatuhkan vonis mati. Tapi vonis ini tidak diketok dengan palu sidang, melainkan dengan bisikan di tengah pesta pora. Malam ini, di Zurich, hujan turun rintik-rintik, menciptakan irama pelan di jendela apartemenku. Aku duduk di sofa dengan selimut tebal membungkus kaki, secangkir teh chamomile hangat di tangan kanan, dan sebuah laptop yang menyala terang di pangkuan. Layar laptop itu menjadi jendelaku untuk melihat ke seberang benua, ke sebuah tempat yang dulu kusebut rumah, dan ke sebuah acara yang digadang-gadang sebagai pesta abad ini. Di Jakarta, jam menunjukkan pukul 7 malam. Acara resepsi pernikahan Raka dan Fiona sedang disiarkan secara live streaming melalui kanal YouTube wedding organizer mahal yang mereka sewa. Tautannya tersebar di mana-mana, seolah Raka ingin seluruh dunia menyaksikan kemenangannya. Dan aku adalah penonton VIP yang paling antusias, meski tak ada yang tahu aku sedang menonton. Layar laptopku menampilkan kemegahan Grand Ballroom Hotel Mulia. Dekorasinya memang luar biasa, dan luar biasa boros. Ribuan bunga mawar putih dan lili impor memenuhi setiap sudut ruangan, menciptakan hutan buatan yang harum namun terasa sesak. Lampu kristal gantung raksasa berkilauan di langit-langit, memantulkan cahaya ke lantai marmer yang licin. Di tengah ruangan, berdiri sebuah kue pernikahan setinggi 7 tingkat yang entah berapa juta harganya. Kue yang mungkin hanya akan dipotong untuk foto, lalu dibuang karena rasanya hambar. Sama seperti hubungan mereka. Kamera menyorot ke pelaminan. Di sana, duduklah sang raja dan ratu sehari. Fiona, harus kuakui, dia terlihat cantik. Gaun pengantinnya bertabur ribuan kristal Swarovski yang berkilap setiap kali dia bergerak. Tapi aku tahu, di balik korset ketat itu, dia pasti sesak napas menahan perut.
Sama sesaknya dengan napas keuangan perusahaan yang dicekik gaya hidupnya. Raka duduk di sebelahnya dengan setelan jas tuxedo hitam yang dipesan khusus dari desainer ternama. Wajahnya berseri-seri, senyumnya lebar menyapa tamu, seolah dia adalah pemilik dunia. Aku menatap wajah Raka di layar close-up. Wajah itu dulu pernah kusayangi. Wajah yang dulu tertunduk lesu saat kami tidak punya uang untuk bayar kontrakan. Wajah yang dulu menangis di bahuku saat dia dipecat dari pekerjaan lamanya. Kini, wajah itu penuh dengan lapisan bedak kesombongan. Tidak ada jejak kerendahan hati sedikit pun. Pembawa acara, seorang selebriti papan atas yang bayarannya pasti selangit, naik ke panggung. Hadirin sekalian, mari kita sambut-sambutan dari mempelai pria, Bapak Raka Adhitama, CEO dari PT Berkah Busana Abadi, sosok visioner yang membawa industri garmen kita ke kancah internasional. Seru MC itu dengan nada hiperbolis. Tepuk tangan membahana. Raka berdiri, mengambil mikrofon, dan berjalan ke tengah panggung dengan gaya seolah dia sedang memberikan pidato kepresidenan. Dia melirik Fiona sekilas, lalu menatap para tamu undangan, para pejabat, sosialita, dan mitra bisnis yang hadir karena ingin menjilat atau sekadar penasaran. Terima kasih semuanya. Suara Raka bergema lewat speaker laptopku. Malam ini adalah malam yang sangat spesial. Bukan hanya karena saya menikahi wanita impian saya, Fiona, yang selalu mendukung saya dalam suka dan duka. Aku mendengus tertawa. Suka dan duka? Fiona baru datang saat suka. Raka. Saat duka. Dia sibuk belanja dengan kartu kredit orang lain. Raka melanjutkan, nadanya berubah menjadi sedikit serius. Banyak yang bertanya, apa rahasia kesuksesan saya? Bagaimana saya bisa membangun imperium bisnis ini? Jawabannya sederhana, keberanian untuk membuang beban masa lalu. Jantungku berdesir. Dia mulai masuk ke intinya. Dulu, lanjut Raka sambil memasang wajah prihatin yang dibuat-buat. Saya sempat terhambat. Ada orang-orang di sekitar saya yang tidak satu visi, yang terlalu takut mengambil risiko, yang kerjanya lambat, yang tidak punya sense of art. Saya sadar, kalau saya mau terbang tinggi, saya harus memotong tali pemberat itu. Dan keputusan saya untuk membersihkan manajemen setahun lalu adalah keputusan terbaik dalam hidup saya. Kamera menyorot beberapa tamu yang berbisik-bisik. Semua orang tahu siapa yang dimaksud dengan beban masa lalu. Itu aku. Alina, istri yang menemaninya dari nol, kini disebut sebagai beban yang menghambatnya terbang. Sekarang, Raka merentangkan tangannya lebar-lebar. Dengan manajemen baru, dengan Fiona di samping saya, kita lihat hasilnya. Pesta ini adalah buktinya. Kita tidak hanya bertahan, kita berjaya. Dan saya pastikan, tahun depan kita akan buka cabang di Dubai, London, dan Paris. Tepuk tangan kembali riuh. Meski aku bisa melihat beberapa investor asing di barisan depan hanya tersenyum sopan tanpa antusiasme. Mereka tahu data. Mereka tahu angka. Pidato Raka hanyalah omong kosong orang mabuk. Namun, di tengah gemuruh tepuk tangan itu, tiba-tiba suasana berubah. Kamera yang tadinya fokus ke Raka, tiba-tiba zoom out dan menyorot ke arah pintu masuk utama ballroom. Ada keributan kecil di sana. Pintu besar terbuka lebar, dan masuklah sosok yang membuat semua kepala menoleh. Itu Pak Hadi. Dia datang terlambat, sangat terlambat. Tapi kedatangannya justru mencuri panggung. Pak Hadi tidak memakai jas pesta yang gemerlap. Dia hanya mengenakan batik tulis lengan panjang berwarna coklat tua yang terlihat sangat berwibawa dan mahal karena keasliannya. Dia berjalan perlahan dengan tongkat kayunya. Langkahnya tenang namun mengintimidasi. Di belakangnya, dua asisten membawa sebuah bingkisan yang tidak terlihat. Hanya amplop coklat tebal yang dipegang erat oleh Pak Hadi sendiri. Suasana ballroom mendadak hening sejenak. Pak Hadi adalah legenda di dunia bisnis. Kehadirannya di pesta Raka adalah validasi tertinggi yang ditunggu-tunggu semua orang. Raka yang melihat itu dari atas panggung langsung menghentikan pidatonya. Wajahnya yang tadi sombong berubah menjadi sumringah berlebihan. Dia buru-buru turun dari panggung, bahkan hampir tersandung kabel mikrofon saking semangatnya.
Pak Hadi. Om Hadi. Seru Raka. Suaranya terdengar jelas meski tanpa mikrofon karena ruangan sedang hening. Dia berjalan cepat menyongsong Pak Hadi di karpet merah, mengabaikan tamu lain. Selamat datang, Om. Wah, suatu kehormatan Om Hadi bisa hadir. Saya kira Om tidak jadi datang, ujar Raka sambil mencoba menyalami tangan Pak Hadi dengan kedua tangannya, membungkuk sedikit sebagai tanda hormat, atau lebih tepatnya, tanda butuh uang. Pak Hadi tersenyum. Senyum yang dari sini terlihat sangat misterius. Dia menepuk bahu Raka pelan. Tentu saya datang, Raka. Saya tidak mau melewatkan momen bersejarah ini. Saya bawa hadiah spesial buat kamu. Wah, terima kasih, Om. Silakan, Om. Silakan duduk di meja VVIP nomor 1, tepat di depan pelaminan. Nanti kita ngobrol soal proyek Dubai ya, Om. Cerocos Raka penuh harap. Nanti saja. Potong Pak Hadi tenang. Selesaikan dulu pestamu. Naiklah lagi ke pelaminan. Saya akan menyapa kalian di atas sana saat sesi salaman nanti. Siap, Om. Siap. Raka mengangguk-angguk seperti boneka dashboard. Dia kembali naik ke panggung dengan dada membusung. Merasa dirinya baru saja mendapat restu dari Dewa Uang. Dia kembali ke sisi Fiona. Berbisik sesuatu dengan antusias. Fiona ikut tersenyum lebar. Melambai genit ke arah Pak Hadi yang kini duduk tenang di kursinya. Mereka berdua terlihat seperti pasangan yang baru saja memenangkan lotre. Aku meminum tehku yang mulai dingin. Di layar laptop, aku melihat Pak Hadi mengeluarkan ponselnya, mengetik sesuatu. Sedetik kemudian, ponselku di Zurich bergetar. Sebuah pesan masuk dari Pak Hadi. Acara dimulai. Siapkan popcorn MU. Alina. Pertunjukan badut akan segera berakhir. Aku tersenyum, merasakan kepuasan yang aneh merambat di dadaku. Pesta itu memang gemerlap. Lampu-lampunya menyilaukan. Musik orkestranya megah. Makanan mewahnya melimpah. Tapi di mataku, semua itu tak lebih dari dekorasi untuk sebuah eksekusi mati. Raka berdiri di puncak dunia, tanpa sadar bahwa tanah yang dia pijak sudah kuretakan sejak lama. Dan Pak Hadi, sang algojo berbatik tulis, sedang menunggu giliran untuk menarik tuasnya. Sesi salaman dimulai. Ini adalah bagian paling melelahkan dari sebuah resepsi, tapi bagi Raka dan Fiona malam ini adalah panggung pembuktian diri. Mereka berdiri di pelaminan, menyalami ratusan tamu yang mengantre. Senyum mereka tak pernah luntur. Meski aku yakin pipi mereka sudah kram. Aku mengamati setiap detail dari layar laptopku. Raka terlihat sangat menikmati momen ini. Setiap kali ada tamu penting atau pejabat yang menyalaminya, dia akan menahan tangan orang itu sedikit lebih lama, berbicara dengan gestur tubuh yang ekspresif, memastikan fotografer mengambil gambar mereka dari sudut terbaik. Fiona di sebelahnya tak kalah sibuk, memamerkan cincin berlian di jari manisnya ke setiap ibu-ibu sosialita yang menyalaminya, tertawa renyah dengan nada dibuat-buat. Barisan antrean perlahan memendek. Tamu-tamu VVIP yang duduk di meja bundar depan panggung mendapat giliran terakhir. Sebuah protokol standar agar mereka tidak perlu mengantre lama. Saat MC mempersilakan tamu VVIP untuk naik ke pelaminan, jantungku mulai berdegup kencang. Di antara barisan pengusaha tambang dan istri pejabat, Pak Hadi berdiri. Dia berjalan paling belakang. Santai namun pasti. Sosoknya yang sepuh namun tegap menjadi pusat perhatian. Orang-orang di sekitarnya memberi jalan dengan hormat. Pak Hadi tidak membawa pasangan. Dia berjalan sendiri dengan amplop coklat tebal tergenggam erat di tangan kanannya. Raka melihat Pak Hadi mulai menaiki tangga pelaminan. Matanya berbinar, seolah melihat tumpukan uang berjalan ke arahnya. Dia menyenggol lengan Fiona, memberi kode agar bersiap memberikan sambutan paling hangat. Pak Hadi, sapa Raka dengan suara keras saat Pak Hadi tiba di hadapannya. Musik orkestra yang mengalun lembut di latar belakang seolah menjadi soundtrack ketegangan yang mulai merayap tanpa disadari siapapun kecuali aku dan Pak Hadi. Raka mengulurkan kedua tangannya, siap memeluk mentornya itu. Tapi Pak Hadi tidak membalas pelukan itu. Dia hanya mengulurkan satu tangan untuk jabat tangan formal yang kaku. Raka sedikit canggung, tapi segera menutupi kekecewaannya dengan tawa renyah.
Terima kasih sudah datang, Om. Ini kehormatan buat kami. Oh iya, ini Fiona, istri saya. Raka memperkenalkan Fiona yang sudah siap dengan pose cantiknya. Fiona mengulurkan tangan yang lentik. Halo, Om Hadi. Sering dengar cerita hebat soal Om dari Raka. Terima kasih kado investasinya ya, Om. Ujarnya genit. Terlalu percaya diri bahwa amplop di tangan Pak Hadi adalah dokumen pencairan dana. Pak Hadi menatap Fiona sekilas. Tatapan tajam yang membuat senyum Fiona sedikit goyah. Dia tidak menjabat tangan Fiona. Selamat, kata Pak Hadi singkat, datar, tanpa emosi. Seorang pelayan pelaminan dengan sigap mendekat membawa nampan berisi potongan kue pernikahan kecil yang dikemas cantik sebagai simbolis untuk tamu VVIP. Raka mengambil satu kotak kue itu dan menyodorkannya ke Pak Hadi. Ini, Om. Kue spesial, lambang manisnya kehidupan baru kami. Mohon diterima, kata Raka. Pak Hadi menatap kotak kue itu, lalu menatap mata Raka. Perlahan, dia menggelengkan kepala. Dia menolak menerima kue itu. Gestur penolakan yang sangat kasar dalam budaya sopan santun pesta pernikahan. Tangan Raka menggantung di udara. Senyumnya mulai retak. Beberapa tamu di belakang dan di bawah panggung mulai menyadari keanehan ini. Kasak kusuk mulai terdengar. Saya tidak makan kue yang dibeli dari uang curian, Raka, ucap Pak Hadi. Suaranya tidak berteriak, tapi nadanya berat dan tegas. Wajah Raka memucat. Maksud Om apa? Bercanda Om Hadi ini lucu sekali. Saya tidak sedang bercanda, potong Pak Hadi. Dia mengangkat amplop coklat di tangannya. Saya kesini bukan untuk merestui pernikahanmu. Saya kesini sebagai kurir. Kurir? Fiona bertanya dengan suara cempreng. Bingung. Ya, kurir dari pemilik asli semua kemewahan yang kalian nikmati ini. Pak Hadi menyodorkan amplop itu ke dada Raka, memaksanya menerimanya. Raka menerimanya dengan tangan gemetar, bingung dan mulai panik. Pak Hadi mendekatkan wajahnya ke telinga Raka. Tapi dia tidak berbisik. Dia berbicara dengan volume suara yang cukup keras, yang sengaja diatur agar terdengar oleh barisan tamu VIP di depan panggung dan, yang terpenting, terekam jelas oleh mikrofon clip-on yang masih menempel di jas Raka, mikrofon yang terhubung ke sound system utama ballroom. Alina titip salam, kata Pak Hadi. Nama itu bergema di seluruh ruangan lewat pengeras suara. Hening seketika. Musik orkestra bahkan terasa berhenti. Semua mata tertuju ke pelaminan. Mulai jam 12 malam ini, waktu Zurich, lanjut Pak Hadi, suaranya menggelegar tenang namun mematikan. Alina mencabut seluruh izin penggunaan merek dagang, Alina Modesty, paten formula pewarnaan, dan lisensi ekspor yang selama ini kamu pakai. Wajah Raka berubah dari pucat menjadi seputih kertas. Mulutnya ternganga, tapi tidak ada suara yang keluar. Kamu lupa membaca kontrak pendirian perusahaanmu sendiri, Raka? Tanya Pak Hadi sinis. Semua aset intelektual itu milik pribadi Alina. Bukan milik PT dan dia baru saja mengaktifkan klausul pembatalan sepihak karena manajemen perusahaan dianggap tidak kompeten. Itu tidak mungkin. Raka gagap. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Melunturkan make-up-nya. Itu milik perusahaan. Saya direkturnya. Kamu cuma direktur di atas kertas. Pemilik nyawanya adalah Alina. Sergah Pak Hadi. Di dalam amplop itu ada salinan somasi hukum. Mulai besok pagi, semua produkmu yang ada di gudang, di toko, dan yang sedang dikirim ke luar negeri, statusnya adalah barang ilegal. Barang palsu. Kalau kamu nekat menjualnya, kamu akan dipenjara karena pelanggaran hak cipta. Fiona memekik histeris. Apa maksudnya barang ilegal? Kita punya pabrik. Kita punya gedung. Pak Hadi menoleh ke Fiona, memberikan senyum simpati yang penuh ejekan. Gedung itu cuma tumpukan bata, Nyonya Fiona. Tanpa merek Alina. Pabrik kalian cuma gudang rongsokan yang menumpuk hutang. Oh ya, Raka, investasi 10 miliar yang kamu minta? Lupakan. Saya menarik seluruh saham saya besok pagi sebelum bursa saham buka. Dan saya yakin,
Teman-teman investor di bawah sana juga akan melakukan hal yang sama setelah mendengar ini. Pak Hadi menunjuk ke arah tamu undangan. Di bawah sana, kekacauan mulai terjadi. Para investor dan mitra bisnis terlihat panik, mengeluarkan ponsel mereka, menelepon staf legal dan keuangan mereka. Pesta pernikahan itu berubah menjadi lantai bursa yang sedang crash. Selamat menikmati kebangkrutan, tutup Pak Hadi. Dia berbalik badan dengan santai, menuruni tangga pelaminan tanpa menoleh lagi. Di layar laptopku, aku melihat Raka berdiri mematung. Kakinya goyah. Dia menatap amplop coklat di tangannya seolah itu adalah bom yang siap meledak. Dan memang, itu adalah bom. Raka, ngomong sesuatu. Ini bohong kan? Fiona mengguncang lengan Raka dengan kasar. Air matanya mulai luntur bersama maskaranya yang hitam. Raka. Tapi Raka tidak menjawab. Pandangannya kosong. Dia melihat ke sekeliling ballroom yang megah itu. Melihat para tamu yang kini menatapnya bukan dengan kekaguman, tapi dengan tatapan jijik dan kasihan. Dia sadar, dalam hitungan detik, dia telah kehilangan segalanya. Mahkota rajanya telah dicabut paksa. Tiba-tiba, tubuh Raka limbung. Kakinya menyerah menahan beban kenyataan. Bruk! Raka jatuh pingsan di atas pelaminan, tepat di depan kue pernikahan 7 tingkatnya. Amplop coklat itu terlepas dari tangannya. Isinya berhamburan keluar. Kekacauan meledak. Fiona menjerit histeris. Para pelayan berlarian. Tamu-tamu undangan bukannya menolong, malah sibuk merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Lampu blitz kamera wartawan menyambar-nyambar tanpa ampun, mengabadikan momen kehancuran sang pengusaha arogan. Di apartemenku di Zurich, aku menutup laptopku perlahan. Hujan di luar sudah reda. Tehku sudah habis. Pertunjukan selesai. Aku menarik napas panjang, menghirup udara kebebasan yang terasa begitu segar. Tidak ada rasa dendam lagi. Yang ada hanya rasa lega yang luar biasa. Utang rasa sakitku sudah lunas terbayar, tunai dan tanpa sisa. Selamat tidur, Raka. Bisikku pada keheningan malam. Semoga mimpimu indah, karena saat kau bangun besok, dunia nyatamu akan menjadi neraka. Pagi itu, matahari terbit di Zurich dengan cahaya keemasan yang menembus tirai jendelaku, membawa kehangatan yang kontras dengan badai dingin yang sedang melanda Jakarta. Aku tidak tidur semalaman. Bukan karena gelisah, melainkan karena adrenalin yang masih membanjiri tubuhku setelah menyaksikan pertunjukan semalam. Ponselku tidak berhenti bergetar. Notifikasi dari berbagai portal berita, media sosial, dan pesan dari teman-teman lama masuk bertubi-tubi seperti air bah. Aku membuka salah satu portal berita online terbesar di Indonesia. Judul utamanya tertulis dengan huruf kapital tebal. Pesta pernikahan Sultan berubah jadi bencana, investor kabur, mempelai pria pingsan di pelaminan. Di bawahnya, artikel lain menyusul dengan judul yang lebih pedas. Skandal hak cipta. PT Berkah Busana Abadi diduga jual barang ilegal, polisi segel pabrik. Aku menyesap kopiku perlahan, membaca setiap baris berita itu dengan teliti. Rasanya seperti membaca novel thriller di mana aku adalah penulisnya. Kabar kehancuran Raka menyebar lebih cepat daripada virus. Video saat Pak Hadi menolak kue dan membisikkan, vonis mati, itu sudah ditonton jutaan kali di TikTok dan Instagram. Netizen, dengan segala kekejaman dan kejelian mereka, mulai menguliti hidup Raka dan Fiona. Mereka menemukan fakta bahwa rumah mewah yang dipamerkan Fiona ternyata sertifikatnya sudah digadaikan ke bank. Mereka juga membandingkan foto-foto lama saat aku masih mendampingi Raka dengan foto Fiona, lalu membuat kesimpulan sendiri. Raka membuang berlian demi memungut kerikil. Aku mendapat laporan detail dari Pak Hadi tentang apa yang terjadi setelah live streaming itu terputus. Malam itu, setelah Raka pingsan, pesta berubah menjadi kekacauan total. Fiona berteriak-teriak histeris, menyalahkan pihak catering, menyalahkan MC, bahkan menyalahkan tamu yang merekam. Dia tidak sadar bahwa dialah lelucon utamanya. Raka dilarikan ke rumah sakit terdekat. Tapi, dan ini bagian yang paling ironis, kartu kredit prioritasnya ditolak saat administrasi.
Limitnya sudah habis dipakai untuk membayar uang muka sewa gedung dan dekorasi bunga impor yang kini layu terinjak-injak. Akhirnya, sopir pribadinya lah yang harus menalangi biaya UGD dengan uang pribadinya. Sopir yang gajinya sering terlambat dibayar oleh Raka demi gaya hidup Fiona. Siangnya, aku menelepon salah satu mantan staf kepercayaanku, Nindi, yang masih bekerja di sana sebagai admin gudang. Suara Nindi terdengar panik tapi ada nada lega saat mendengar suaraku. "Bu Alina, Ibu lihat beritanya?" Seru Nindi. "Saya lihat, Nin. Bagaimana kondisi di sana?" Tanyaku tenang. "Chaos, Bu. Hancur total." Nindi setengah berteriak karena suara latar belakang yang bising. "Tadi pagi jam 8, orang-orang dari bank datang. Mereka bawa surat penyitaan aset. Katanya karena jaminan utama perusahaan, nilai merek dan kontrak ekspor, hilang. Bank berhak menarik semua pinjaman sekarang juga. Pak Raka kan jaminkan pabrik dan stok barang. Sekarang gerbang pabrik digembok rantai besar sama pihak bank. Karyawan bagaimana?" "Itu dia, Bu. Karyawan demo di depan gerbang. Mereka takut gaji bulan ini nggak cair. Manajer HRD malah kabur lewat pintu belakang." "Oh iya, Bu. Tadi ada polisi juga datang. Mereka menyita semua stok baju di gudang A dan B sebagai barang bukti pelanggaran hak cipta. Katanya laporan dari pengacara Ibu sudah masuk sejak subuh." "Benar," jawabku singkat. "Pengacaraku di Jakarta memang bekerja sangat efisien." "Kamu aman, Nin?" "Saya aman, Bu. Saya sudah amankan data-data penting sesuai instruksi Ibu dulu. Saya cuma kasihan sama Pak Raka. Maksud saya, kasihan lihat mukanya tadi pas datang ke pabrik. Masih pakai baju pengantin yang kusut. Bu, dia gedor-gedor gerbang kayak orang gila." Aku membayangkan Raka, dengan kemeja tuxedo mahalnya yang kini lusuh, berteriak di depan gerbang besi yang dulu dia banggakan sebagai simbol kekuasaannya. Pintu yang dulu terbuka lebar untuknya, kini tertutup rapat, serapat pintu hatiku. Tidak lama kemudian, ponselku berdering. Nama, Raka, muncul di layar. Aku membiarkannya berdering sampai mati. Dia menelepon lagi. Dan lagi. Pada panggilan kelima, aku mengangkatnya. "Halo?" Sapaku datar. "Alina. Alina, apa-apaan ini?" Suara Raka terdengar pecah, campuran antara tangis, amarah, dan keputusasaan. "Kamu gila ya? Kamu mau bunuh aku? Cabut laporannya sekarang. Cabut. Al, polisi ada di mana-mana. Ban mau sita rumah. Fiona ngamuk-ngamuk minta cerai. Kamu harus tolong aku." Aku mendengarkan rentetan kepanikan itu dengan tenang, seperti mendengarkan suara hujan. "Kenapa aku harus tolong kamu, Raka?" Tanyaku lembut. "Karena aku suamimu. Kita bangun ini bareng-bareng." "Mantan suami," koreksiku tegas. "Dan ralat. Aku yang membangunnya. Kamu yang menghancurkannya. Kamu bilang aku beban, kan? Kamu bilang kamu membuang masa lalu yang tidak berguna? Nah, sekarang masa lalumu sudah pergi membawa apa yang menjadi haknya. Kenapa kamu panik? Bukankah kamu hebat? Bukankah kamu visioner?" "Alina, tolong jangan begini." Raka mulai terisak. Suara tangisnya terdengar menyedihkan. "Aku hilaf. Aku salah. Aku minta maaf. Kita bisa bagi hasil. Aku kasih kamu 50% saham, oke? Asal kembalikan lisensinya. Aku nggak punya apa-apa lagi. Al, mobil ditarik leasing tadi pagi. Rekeningku dibekukan. Aku hancur. 50%. Aku tertawa kecil. "Raka, kamu tidak mengerti. Perusahaan itu sekarang nilainya 0. Minus. Malah, karena tumpukan hutangmu. Aku tidak butuh saham dari kapal karam. Terus kamu mau apa? Kamu mau lihat aku mati?" Teriaknya frustrasi. "Aku mau kamu belajar," kataku dingin. "Belajar bahwa kesetiaan itu mahal. Belajar bahwa keringat istri yang menemanimu dari nol itu bukan air yang bisa kamu buang begitu saja. Nikmati prosesnya,
Raka, nikmati hidup barumu yang bersih dari beban masa lalu. Alina, jangan tutup. Al. Aku mematikan sambungan telepon. Lalu, dengan gerakan perlahan dan pasti, aku memblokir nomornya. Memblokir nomor Fiona. Memblokir semua akses masa lalu yang beracun. Di Jakarta, drama terus berlanjut tanpa campur tanganku lagi. Sore harinya, berita di televisi menayangkan siaran langsung penyitaan rumah mewah Raka di kawasan Pondok Indah. Kamera menyorot Fiona yang ditarik paksa oleh petugas keamanan karena berusaha mempertahankan koleksi tas-tas mewahnya. Itu punya saya. Itu hadiah. Jangan diambil, teriak Fiona histeris. Rambutnya acak-acakan, maskaranya luntur mengotori pipi. Dia terlihat bukan seperti ratu pesta semalam, melainkan seperti orang yang kehilangan kewarasan. Petugas bank dengan dingin menjelaskan bahwa semua barang berharga di dalam rumah yang dibeli selama masa pernikahan Raka, termasuk hadiah-hadiah itu, adalah aset yang bisa disita untuk menutupi hutang perusahaan, karena Raka telah menandatangani jaminan pribadi, personal garanti, atas seluruh asetnya tanpa membaca klausulnya. Lagi-lagi, kebodohan akibat malas membaca kontrak. Raka terlihat duduk di trotoar depan rumah, memegangi kepalanya. Dia hanya diam, menatap kosong ke arah truk-truk yang mengangkut barang-barang dari istananya. Tetangga-tetangga yang dulu dia sombongkan, kini menonton dari balik pagar dengan tatapan mencemooh. Tidak ada yang datang menolong. Tidak ada teman golf. Tidak ada rekan bisnis. Tidak ada penjilat yang biasa memujinya. Mereka sendirian. Benar-benar sendirian di tengah keramaian kota Jakarta yang kejam. Malam itu, di apartemen kecilku di Zurich, aku menyalakan lilin aromaterapi. Aku duduk di dekat jendela, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Aku merasa ringan. Sangat ringan. Beban sakit hati, dendam, dan kemarahan yang kupendam selama setahun ini, menguap begitu saja. Aku tidak merasa bahagia di atas penderitaan mereka. Tapi aku merasa adil. Hukum tabur tuai itu nyata. Ibu, bisikku pelan, menyebut nama almarhumah ibuku. Anakmu sudah mengambil kembali haknya. Tidak ada lagi yang bisa menghina kita. Keruntuhan itu terjadi hanya dalam 24 jam. Sebuah imperium bisnis yang dibangun 10 tahun dengan darah dan air mata, runtuh dalam sehari karena keserakahan dan pengkhianatan. Dan aku, sang arsitek runtuhan itu, kini siap membangun pondasi baru yang jauh lebih kuat. 3 bulan kemudian, Jakarta terasa berbeda saat aku melangkahkan kaki keluar dari gerbang kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta. Udaranya masih panas dan lembab, tapi bagiku, ini adalah udara kemenangan. Aku tidak lagi datang sebagai wanita yang terusir, melainkan sebagai Chief Executive Officer, CEO, dari Muller Alina Indonesia, cabang resmi perusahaan tekstil Eropa yang kini berekspansi ke Asia Tenggara. Penampilanku pun berubah. Tidak ada lagi Alina yang kucel dengan baju kerja kedodoran. Aku mengenakan setelan blazer cutout modern berwarna navy, rancanganku sendiri yang sedang tren di Paris. Rambutku dipotong pendek sebahu, fresh dan tegas. Di belakangku, 2 asisten membawakan koper-koper berisi sampel kain dan dokumen kontrak. Mobil Alphard hitam mengkilap sudah menunggu di lobi. Sopirnya membukakan pintu dengan hormat. Selamat datang kembali, Bu Alina. Langsung ke kantor atau ke hotel? Ke kantor, Pak. Kita ada press conference jam 2 siang. Jawabku sambil tersenyum. Mobil melaju membelah jalan tol. Sepanjang perjalanan, aku melihat baliho-baliho besar di pinggir jalan. Beberapa masih menampilkan iklan produk kosmetik usang, tapi di pusat kota, sebuah videotron raksasa menampilkan logo baru perusahaanku. Alina, Elegan Cirebon. Sementara aku menikmati kenyamanan kursi kulit Alphard, di sudut lain kota Jakarta yang kumuh dan padat, nasib yang sangat berbeda sedang dijalani oleh 2 orang yang dulu pernah sangat dekat denganku. Di sebuah kontrakan petak sempit di daerah pinggiran yang rawan banjir, udara pengap bercampur bau got menyeruak masuk lewat ventilasi yang kotor. Raka duduk di lantai beralaskan tikar plastik yang sudah sobek ujungnya. Dia mengenakan kaos kutang yang sudah bolong dan celana pendek kusam. Wajahnya tirus, matanya cekung dikelilingi lingkaran hitam.
Tidak ada lagi Raka yang gagah dan wangi. Yang ada hanya seorang pria parubaya yang terlihat 10 tahun lebih tua dari usianya. Di sudut ruangan, Fiona sedang melempar piring plastik ke tembok. Prang! Piring itu pecah berkeping-keping. Sama seperti rumah tangga mereka. Aku nggak mau tahu. Cari uang. Raka, cari uang. Jerit Fiona. Suaranya melengking, membuat telinga sakit. Bayar listrik. Udah nunggak 2 bulan. Tadi petugas PLN datang mau cabut meteran. Kamu mau kita gelap-gelapan lagi kayak tikus? Raka memijat kepalanya yang pening. Aku sudah cari kerja, Fiona. Tapi nggak ada yang mau terima. Namaku sudah blacklist di semua perusahaan garmen. Checkingku hancur. Siapa yang mau pekerjakan mantan bos yang bangkrut dan punya kasus hukum? Ya kerja apa kek? Jadi ojek online. Jadi kuli panggul. Jangan cuma bengong meratapi nasib. Bentak Fiona. Dia menendang kaki Raka. Ini semua gara-gara kamu. Coba kalau dulu kamu becus urus perusahaan. Coba kalau kamu nggak sombong sama Pak Hadi. Kita nggak bakal begini. Dasar laki-laki nggak berguna. Raka mendongak. Menatap Fiona dengan tatapan nyalang. Kesabarannya habis. Gara-gara aku? Ngaca. Fiona. Siapa yang minta pesta 5 miliar? Siapa yang minta renovasi rumah gila-gilaan? Siapa yang menghasut aku buat mecat Pak Darto dan karyawan lama? Kamu. Kamu yang lintah darat. Berani kamu nyalahin aku. Fiona maju. Siap mencakar wajah Raka. Cukup. Raka berdiri. Mendorong Fiona hingga wanita itu terhuyung jatuh ke kasur lipat yang tipis. Aku muak. Fiona. Muak sama teriakan kamu. Muak sama muka kamu. Kalau kamu nggak tahan hidup miskin sama aku, pergi sana. Cari laki-laki bodoh lain yang bisa kamu peras. Fiona terdiam sejenak. Lalu tertawa sinis. Dia bangkit. Mengambil tas pakaian yang sudah dia siapkan di pojok ruangan. Isinya hanya baju-baju murah yang dia beli di pasar loak. Karena semua baju brandednya sudah disita atau dijual untuk makan. Bagus. Itu yang aku tunggu, kata Fiona dingin. Aku sudah urus surat cerai di pengadilan agama. Kamu tinggal tunggu panggilannya. Aku mending jadi pelayan toko daripada hidup sama pecundang kayak kamu. Jangan harap aku mau nengok kamu kalau kamu mati kelaparan di sini. Fiona menyambar tasnya dan keluar dari pintu kontrakan. Membanting pintu triplek itu sekuat tenaga hingga engselnya hampir lepas. Raka ditinggal sendirian. Hening. Hanya suara tetesan air keran bocor di kamar mandi yang menemaninya. Dia merosot kembali ke lantai, memeluk lutut. Tangisnya pecah. Bukan tangis kemarahan, tapi tangis penyesalan yang terlambat. Bayangan masa lalu berputar di kepalanya seperti film yang menyakitkan. Bayangan Alina yang menyeduhkan teh hangat saat dia pulang kerja. Alina yang memijat punggungnya. Alina yang tersenyum menyemangatinya saat bisnis mereka sedang sulit. Wanita yang dia buang demi Fiona. Wanita yang ternyata adalah tiang penyangga hidupnya. Alina. Rintihnya. Maafkan aku. Ya Tuhan, maafkan aku. Tapi rintihannya hanya disahut oleh suara tikus yang mencicit di plafon. Siang harinya, di Grand Ballroom Hotel Bintang 5, hotel yang sama tempat Raka menggelar pestanya dulu, namun kali ini suasananya berbeda. Aku berdiri di atas panggung. Ratusan wartawan dan pelaku bisnis hadir. Lampu blitz menyala. Tapi kali ini untuk merayakan sebuah kebangkitan, bukan kebohongan. Di sampingku berdiri Emir Hans Muller yang terbang langsung dari Swiss. Dan Pak Hadi yang tersenyum bangga seperti seorang ayah melihat anaknya wisuda. Hadirin sekalian, ucapku mantap di depan mikrofon. Hari ini, saya, Alina Putri, dengan bangga meluncurkan kembali merek dagang yang sempat tertidur. Dengan standar kualitas Eropa dan jiwa Nusantara, Alina Modesty kembali hadir untuk pasar Indonesia dan dunia. Kami juga membuka pabrik baru yang akan mempekerjakan kembali 500 karyawan yang 3 bulan lalu kehilangan pekerjaannya akibat penutupan pabrik lama. Tepuk tangan membahana. Aku melihat wajah-wajah familiar di barisan undangan. Ada Pak Darto yang menangis haru. Aku sudah mengangkatnya kembali menjadi kepala produksi dengan gaji 2 kali lipat.
Ada Nindi. Ada staf-staf lama yang setia. Mereka semua kembali padaku. Aku membeli kembali mesin-mesin pabrik Raka yang dilelang bank dengan harga miring, dan mempekerjakan kembali orang-orang yang tepat. Gedung pabriknya mungkin sama, tapi isinya kini penuh berkah, bukan serakah. Saat sesi tanya jawab, seorang wartawan senior mengangkat tangan. Bu Alina, kesuksesan ibu luar biasa setelah insiden perceraian dan kebangkrutan mantan suami ibu. Apakah ada pesan yang ingin disampaikan untuk mantan suami ibu? Atau mungkin pesan untuk wanita-wanita lain yang mengalami nasib serupa? Ruangan hening menunggu jawabanku. Aku tersenyum tenang. Tidak ada kebencian di mataku, hanya kedamaian. Untuk masa lalu, saya sudah menutup bukunya. Tidak ada pesan, karena dia adalah bagian dari sejarah yang membentuk saya menjadi sekuat ini. Saya mendoakan dia menemukan jalan pertobatannya sendiri. Aku menarik napas panjang, menatap kamera dengan tatapan tajam yang menembus layar kaca, seolah berbicara pada ribuan wanita di luar sana. Untuk para wanita, lanjutku tegas. Jangan pernah takut memulai dari nol lagi. Jangan takut ditinggalkan. Ingat satu hal, harta bisa dicuri, jabatan bisa direbut, suami bisa tergoda. Tapi ada 3 hal yang tidak bisa diambil orang lain dari diri kita. Kecerdasan di kepala, keahlian di tangan, dan keberkahan di hati. Jika kalian memiliki ketiganya, kalian bisa membangun 1000 istana lagi, meski 1000 kali diruntuhkan. Kesetiaan adalah aset termahal, dan jika pasanganmu tidak mampu membelinya, berarti dia terlalu murah untukmu. Tepuk tangan riuh rendah mengakhiri acara itu. Sore harinya, setelah acara selesai, aku mampir ke sebuah warung makan sederhana di pinggir jalan untuk membeli gado-gado kesukaanku. Kebiasaan lama yang tidak hilang meski dompetku kini tebal. Di pojok warung, ada sebuah televisi tabung kecil yang sedang menayangkan siaran ulang konferensi persku. Aku melihat seorang pria kurus dengan pakaian lusuh sedang makan nasi dengan lauk tempe orek. Dia duduk membelakangiku. Saat suaraku terdengar dari televisi, pria itu berhenti mengunyah. Punggungnya menegang. Dia menatap layar televisi itu lekat-lekat. Aku melihat bahunya bergetar. Dia menundukkan kepala, menutup wajahnya dengan tangan yang kotor. Dia menangis sesenggukan di depan piring nasinya. Aku mengenali punggung itu. Itu Raka. Aku terdiam sejenak di ambang pintu. Ada dorongan kecil untuk menyapanya, memberinya sedikit uang, atau sekadar menunjukkan belas kasihan. Tapi aku menahannya. Memberinya bantuan sekarang hanya akan membunuh sisa harga dirinya, atau malah membuatnya kembali bergantung padaku. Biarkan dia menjalani prosesnya. Biarkan dia merasakan dinginnya lantai dasar agar dia tahu mahalnya sebuah perjuangan. Aku berbalik badan, masuk kembali ke dalam mobil muaku. Jalan, Pak. Perintahku pada sopir. Mobilku melaju meninggalkan warung kecil itu, meninggalkan masa lalu yang sudah terkubur. Di depan sana, jalanan terbentang luas dan terang. Aku, ratu tanpa mahkota, kini telah membangun kerajaanku sendiri. Bukan kerajaan kosong, tapi kerajaan yang nyata, kokoh, dan penuh martabat. Tamat, abad. Tamat, abad. Tamat, abad. Tamat, abad. Tamat, abad. Tamat, abad.